Hal pertama yang dapat dilakukan untuk menggunakan IRK ini adalah dengan membuat SKP awal tahun. Jadi untuk uji coba dan juga untuk nanti pada saat penggunaan di awal tahun 2017, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat sasaran kerja pegawai dengan menggunakan atau memilih menu input sasaran kerja pegawai yang ada di bawah sini. Jadi silakan dapat dipilih atau diklik saja menu input sasaran kerja pegawainya. Dan nanti setelah input sasaran kerja pegawai ini dipilih, maka akan muncul tampilan seperti ini yang merupakan tempat untuk membuat SKP. Jadi biasanya untuk membuat SKP, Bapak Ibu membuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, maka saat ini Bapak Ibu dapat membuat SKP-nya dengan menggunakan IRK ini. Dan di sini ini adalah tampilan jika sebelumnya telah dilakukan input SKP. Namun bila memang belum pernah dilakukan input SKP sama sekali, maka nanti halaman ini akan kosong. Dan untuk membuat atau pertama kali atau menambah SKP yang sudah ada, maka Bapak Ibu dapat membuat SKP-nya dengan memilih menu atau tombol tambah sasaran kerja pegawai ini. Jadi silakan dapat dipilih saja atau diklik tombol ini dan nanti akan muncul seperti ini. Dan disinilah Bapak Ibu dapat menginput SKP-nya. Pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu memutuskan SKP apakah yang akan dibuat, apakah SKP yang berhubungan dengan kegiatan, atau misal SKP yang berhubungan dengan tupoksi. Karena di sini nanti Bapak Ibu hanya memilih salah satu saja. Bila Bapak Ibu akan membuat SKP yang berhubungan dengan kegiatan, maka tupoksinya tidak usah dipilih, dan begitupun sebaliknya. Bila Bapak Ibu ingin membuat SKP yang berhubungan dengan tupoksi, maka kegiatannya tidak usah dipilih. Saat ini saya akan mencontohkan jika Bapak Ibu akan membuat SKP yang berhubungan dengan kegiatan, tinggal dipilih saja. Di sini ada list kegiatan yang sudah ada, dan sebagai informasi bahwa daftar kegiatan ini merupakan daftar kegiatan yang ada di e-budgeting 2017 listnya, dan kegiatan ini adalah kegiatan yang diturunkan dari eselon 2 ke eselon 3 ke eselon 4 lalu ke staff. Jadi bila misalkan Bapak Ibu menemui kolom pilihan kegiatannya ini masih kosong, maka silakan dapat dicek kepada operator SKPD-nya masing-masing apakah memang kegiatannya telah dibagikan kepada Bapak Ibu atau belum. Nah, atau misal juga kalau misalkan Bapak Ibu ingin memilih SKP yang berhubungan dengan tupoksi, maka tinggal dipilih di sini, dan di sini sudah ada list tupoksi yang langsung tersedia di dalam sistem. Yang tupoksi ini memang sudah disesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi contohnya sekarang saya akan memulai menginput sasaran kerja pegawainya yang berhubungan dengan kegiatan, maka saya akan pilih di bagian kegiatan ini, dan saya akan pilih misalkan SKP yang akan saya buat ini adalah mengenai evaluasi jabatan, maka kegiatannya saya pilih. Nanti setelah saya pilih kegiatannya, bila Bapak Ibu adalah struktural, maka secara otomatis di bagian sasaran kerja pegawai ini akan terisi secara otomatis kata-katanya, dan juga di bagian biaya ini sudah terisi secara otomatis karena telah diintegrasikan dan dihubungkan dengan e-budgeting, data-data di e-budgeting maksud saya. Nah, setelah terisi, silahkan Bapak Ibu masukkan jumlah output dari SKP-nya. Misalkan selama 1 tahun nanti targetnya untuk melaksanakan evaluasi jabatan ini akan ada berapa output kah? Contohnya misalkan di sini dapat dipilih jumlahnya saya masukkan ada 3 dan bisa berupa dokumen atau laporan atau kegiatan. Misalkan saya akan membuat target bahwa output sasarannya berupa 3 laporan. Nah, nanti setelah diisi seperti ini, maka tinggal disimpan saja. Nah, nanti akan ada notifikasi bahwa sasaran kerja berhasil disimpan. Itu adalah contoh bila Bapak Ibu ingin mengisi SKP yang berhubungan dengan kegiatan. Namun misalkan bila Bapak Ibu sekarang ingin menambahkan lagi sasaran kerja pegawai yang lain, misal tinggal dipilih lagi saja. Nanti muncul lagi yang sama, dan kali ini misalkan contohnya ingin membuat SKP yang berhubungan dengan tupoksi. Jadi silakan dipilih saja tupoksinya apa. Misalkan ini untuk membuat SKP yang tidak ada anggarannya, tidak ada anggaran kegiatan, tapi memang sudah menjadi bagian dari tupoksi dan memang harus dilaksanakan. Contohnya misalkan saya memilih tupoksi ini, nanti langsung keluar secara otomatis,
dan outputnya misalkan dibuatkan satu dokumen di akhir dengan waktu 12 bulan, dan karena itu voksi maka tidak ada biayanya, nanti tinggal disimpan saja. Nah, Bapak Ibu, dan nanti bakal langsung ada pada bagian sini tertambahkan. Dan juga nanti misalkan Bapak Ibu, bila Bapak Ibu membutuhkan file ini dalam bentuk Excel, misalkan untuk nanti disimpan atau untuk dibuatkan laporan dan sebagainya, maka nanti Bapak Ibu dapat memilih atau mengklik tombol export Excel ini. Dengan tombol ini maka semua SKP yang telah dimasukkan nantinya ini akan diubah atau dikonvert menjadi file Excel yang Bapak Ibu dapat simpan. Sekarang saya akan coba tunjukkan akan seperti apakah output dari tampilannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi tadi ini semua merupakan sasaran kerja pegawai yang diinputkan pada IRK tadi, dan ketika diekspor jadi Excel maka inilah tampilannya. Dan ini adalah SKP yang memang biasanya Bapak Ibu buat di format Excel bila sebelum ada IRK ini. Jadi ini nanti dapat disimpan untuk Bapak Ibu pribadi untuk laporan atau untuk keperluan lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu, berikutlah cara membuat sasaran kerja pegawai dengan menggunakan menu input sasaran kerja pegawai.